Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya? Udah pada sarapan? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tata surya dan sistem pergerakan tata surya. Nah, tujuan kita mempelajari tata surya dan sistem pergerakan tata surya ini sendiri, anak-anak, adalah supaya kita semua tahu apa sih yang dimaksud dengan tata surya itu sendiri dan bagaimana sih sistem pergerakan tata surya itu. Nah, jadi ibu mau tanya nih sebelumnya sama kalian, ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan tata surya itu sendiri? Nah, coba yang tahu tunjuk tangannya. Nah, nggak ada yang tahu ya, jadi ibu akan jelasin apa itu tata surya. Nah, jadi tata surya itu merupakan suatu kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih, apa yang dimaksud dengan bintang? Bu, bintang itu apa, Bu? Nah, jadi bintang itu adalah sebuah benda langit yang memiliki cahaya sendiri. Contohnya seperti matahari. Nah, matahari sekarang lagi menyinari bumi sehingga bumi menjadi panas dan terang. Nah, selanjutnya setelah kita tahu apa itu tata surya, dan tata surya itu sendiri dia dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, ada beberapa bagian tata surya. Yang pertama itu ada matahari. Nah, selanjutnya itu ada 4 planet bagian luar, ada 4 planet bagian dalam, ada sabuk asteroid, dan ada bagian terluar, yaitu ada yang namanya sabuk Kuiper dan piringan terbesar. Nah, jadi ibu mau tanya nih, tadi apa saja bagian-bagian dari tata surya? Nah, yang pertama tadi apa, anak? Nah, yang pertama tadi ada yang namanya matahari. Nah, yang kedua itu ada yang namanya 4 planet bagian luar. Nah, yang ketiga itu ada namanya 4 planet bagian dalam. Nah, selanjutnya ada yang namanya sabuk asteroid. Nah, selanjutnya itu ada bagian terluar. Bagian terluar ini ada namanya sabuk Kuiper dan piringan terbesar. Nah, semua planet yang ada di tata surya tadi dia berputar pada porosnya yang sering kita sebut dengan nama rotasi. Seperti misalnya ini Merkurius, planet kita ibaratkan buah jambu ini sebagai planet Merkurius seperti ini. Nah, jadi dia berputar pada porosnya yang disebut dengan rotasi. Nah, ini namanya rotasi, dia berputar pada porosnya sendiri. Adapun yang mengelilingi matahari, jadi Merkurius ini juga dia mengelilingi matahari. Ini kita ibaratkan seperti Merkurius. Nah, Merkurius ini sendiri dia mengelilingi matahari, berputar mengelilingi matahari seperti ini. Nah, itu kita sebut dengan nama revolusi. Nah, jadi tadi kan ada 4 planet bagian dalam dan 4 planet bagian luar. Nah, ada yang tahu nggak apa saja sih yang termasuk planet bagian dalam dan apa saja yang termasuk planet bagian luar? Apa saja? Nah, jadi ibu akan jelasin yang termasuk 4 planet bagian dalam itu sendiri, yaitu yang pertama itu ada Merkurius. Merkurius ini adalah planet yang terdekat dengan matahari. Kedua itu ada yang namanya Venus. Venus ini planet paling panas. Dan yang ketiga itu ada bumi. Nah, bumi itu adanya kehidupan seperti yang kita tinggal di planet bumi. Namanya itu ada planet Mars. Nah, jadi apa saja tadi ya termasuk planet bagian dalam? Ada Merkurius, Venus, Mars, dan bumi. Nah, selanjutnya ada planet bagian luar. Nah, planet bagian luar ini juga terdiri dari 4 planet. Yang pertama itu ada Jupiter, yang kedua itu ada Saturnus, nah yang ketiga itu ada Uranus, dan yang keempat itu ada Neptunus. Nah, selanjutnya kita akan mengibaratkan planet-planet ini seperti susunan ya. Ini matahari, kita ambil contoh, ini matahari, ini Merkurius, ini Venus, ini bumi. Jadi letak matahari ini dia terletak di tengah-tengah dan memberikan cahaya pada planet-planet lainnya. Kita ibaratkan saja 2 ya planetnya biar kita mudah menaruhnya. Jadi ini bumi, ini Merkurius, ini Venus. Nah, jadi matahari ini dia memberikan cahaya pada planet-planet lainnya, dan matahari ini dia berfungsi sebagai pusatnya tata surya, dan benda-benda langit
itu menghindari matahari itu. Jadi matahari ini dia berpusat memberikan cahaya pada planet lain, pada benda-benda langit lainnya, dan dia berfungsi sebagai pusatnya tata surya. Dan benda-benda langit lainnya itu dia mengitari matahari. Nah, matahari ini dia terletak di tengah-tengah, jadi seperti ini. Dia terletak di tengah-tengah, dan planet lainnya itu melakukan yang namanya rotasi. Jadi apa sih rotasi itu? Seperti yang dijelaskan tadi, apa yang namanya rotasi? Nah, rotasi itu adalah berputar pada porosnya. Jadi matahari juga berputar pada porosnya sendiri, dan dia tidak melakukan yang namanya revolusi. Nah, jadi planet-planet itu dia mengelilingi matahari, bergerak sesuai dengan arah jarum jam, dan dia bergerak dari barat ke timur serta berputar pada porosnya. Sedangkan semua planet berputar berlawanan arah jarum jam kecuali planet Venus dan Uranus. Venus dan Uranus ini dia bergerak sesuai dengan arah jarum jam. Jadi jika Merkurius dan Merkurius, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, serta Neptunus itu bergerak melawan arah jarum jam, tapi Venus dan Uranus itu bergerak sesuai dengan arah jam. Contohnya ini Merkurius, salah satu planet yang geraknya itu berlawanan arah jarumnya, dia bergeraknya dari sini ke sini. Sedangkan si Venus dan Uranus ini bergerak sesuai dengan arah jam, jadi seperti ini. Jadi kalau kita contohkan, dia bergerak yang berlawanan dan nanti akan saling bertatapan. Jadi Merkurius dengan Venus, ini kita ibaratkan Merkurius dan ini Venus, jadi bergerak seperti ini, dan dia akan berjumpa atau saling bertatap-tatapan. Nah, jadi saat planet itu berhadapan dengan matahari, maka dia akan terjadi yang namanya siang. Jadi jika bumi seperti tempat tinggal planet yang kita tinggali sekarang, jika dia berhadapan dengan matahari, maka akan terjadi siang hari seperti sekarang. Nah, jika dia membelakangi matahari, maka kebalikannya, maka dia akan menjadi yang namanya malam hari. Nah, jadi kenapa bisa terjadi siang? Karena bumi berhadapan dengan matahari. Ketika dia melakukan revolusi, dia berhadapan dengan matahari. Nah, kenapa malam hari? Berarti bumi sedang membelakangi matahari ketika melakukan revolusi. Nah, jadi mengapa saat melakukan revolusi planet itu tidak saling bertabrakan antara planet lainnya? Nah, mengapa? Ada yang tahu jawabannya mengapa planet itu tidak saling bertabrakan saat melakukan revolusi kepada matahari? Nah, jadi karena pada saat melakukan revolusi atau melakukan perputaran mengitari matahari, dia bergerak sesuai arah atau sesuai edarannya atau sesuai jalannya dan sesuai orbitnya sendiri. Jadi makanya tidak terjadi tabrakan ketika mengitari matahari. Nah, ini kita taruh dulu ya. Nah, selanjutnya setelah kita selesai kita bisa membuat permainan, yaitu dengan siswa berperan sebagai Merkurius. Misalnya ada siswa yang berperan sebagai Merkurius, Venus. Nanti kita akan membuat satu gerakan seperti kita akan mencontohkan bagaimana sistem pergerakannya. Jadi ini kita ibaratkan ini aja. Tadi seperti ini. Jadi ini matahari, jadi mengitari seperti ini ya. Begitu juga planet lainnya. Ini Merkurius, planet yang terdekat dengan matahari. Nah, selanjutnya kita akan menjabarkan ciri-ciri salah satu planet seperti planet Merkurius. Nah, planet Merkurius ini dia berwarna abu-abu dan dia paling dekat jarak dengan matahari, jaraknya hanya 57 juta kilometer dari matahari. Dan planet ini adalah planet terkecil dan permukaannya itu dia terdiri dari lembah, kawah, serta perbukitan. Nah, planet Merkurius ini disebut bintang senja atau bintang pagi, dan rotasi dari planet ini sendiri atau perputaran pada porosnya sendiri, dia tuh melakukan perputaran itu selama 59 hari. Sedangkan dia melakukan revolusi pada matahari selama 84 hari. Dan tidak ada satu satelit pun pada planet Merkurius ini. Kenapa? Karena dia sangat panas, dan karena dia paling dekat dengan matahari, maka suhu udaranya sangat panas. Nah, berapa suhu udara di planet Merkurius? Nah, pada siang hari suhu udara pada planet Merkurius itu bersekitar antara
130 derajat Celcius atau rata-ratanya 70 derajat Celcius. Nah, pada malam hari dia bersekitar antara minus 170 derajat Celcius atau rata-ratanya minus 70 derajat Celcius. Atau bisa kalian bayangkan kan betapa panasnya dan betapa dinginnya keadaan pada siang dan malam hari di planet Merkurius. Nah, selanjutnya planet Merkurius ini dia tidak memiliki atmosfer. Nah, jadi sinar matahari itu langsung ke permukaan dari planet Merkurius itu. Makanya mengapa tidak ada kehidupan di planet Merkurius? Nah, disebabkan karena suhu udara di planet Merkurius itu sangatlah panas dan sangatlah dingin di malam hari, dan dia tidak memiliki atmosfer. Jadi tidak ada makhluk hidup yang mampu bertahan di planet Merkurius itu. Nah, jadi ciri yang paling menonjol dari planet Merkurius ini adalah dia paling dekat dengan matahari. Nah, kita akan jelaskan ciri lain dari planet seperti planet Saturnus. Planet Saturnus ini merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Jadi Jupiter itu merupakan planet terbesar pertama ya. Nah, jadi planet Saturnus ini merupakan planet terbesar kedua. Nah, planet ini sangat dipandang indah atau paling indah untuk dipandang karena dia memiliki cincin yang terbentuk dari susunan gumpalan es. Nah, dia merupakan jadi lingkarannya itu dia terdiri dari bongkahan es dan kerikil yang dilapisi oleh es. Nah, jadi diameter dari planet Saturnus ini dia bersekitar antara 120.536. Nah, jarak dia dengan matahari itu bersekitar antara 1426 km dari matahari, dan dia berevolusi atau mengelilingi matahari jaraknya itu 29,5 tahun, dan rotasi dia itu selama 10,7 jam. Nah, jadi dia di planet Saturnus ini sendiri dia memiliki 18 satelit. Yang paling ternama itu ada yang namanya satelit Titan. Nah, sedangkan suhu udara di planet Saturnus ini dia bersekitar antara minus 136 derajat Celcius sampai minus 186 derajat Celcius. Nah, jadi yang paling menonjol, ciri yang paling menonjol dari planet Saturnus ini sendiri apa anak-anak? Nah, jadi yang paling menonjol itu adalah planet Saturnus ini adalah planet yang paling indah karena dia memiliki cincin yang terbentuk dari bongkahan es. Nah, selanjutnya ya, jadi kesimpulannya adalah jadi masing-masing dari planet itu dia memiliki ciri-ciri yang paling menonjol, yaitu berarti planet Merkurius dia memiliki ciri yang sangat menonjol, yaitu yang pertama itu Merkurius itu adalah planet yang paling terdekat dengan matahari. Nah, sedangkan Venus dia merupakan planet yang paling panas dan tidak ada kehidupan juga di sana. Serta Bumi adalah planet yang adanya kehidupan seperti kita tinggal di planet Bumi. Nah, selanjutnya itu ada planet Mars. Planet Mars ini adalah planet merah, ya, warna planetnya itu merah. Nah, selanjutnya planet Jupiter. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwasanya Jupiter itu merupakan planet terbesar di antara planet-planet lainnya. Serta Saturnus ini dia merupakan planet paling cantik kalau kita bilang. Kenapa? Karena dia memiliki cincin yang melingkari planet tersebut. Serta Uranus ini adalah planet yang berwarna biru muda. Sedangkan Neptunus adalah planet yang berwarna biru dan paling jauh dari matahari. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya tata surya itu merupakan benda langit, adalah kumpulan-kumpulan benda langit yang memiliki gaya gravitasinya sendiri. Nah, jadi matahari itu merupakan pusatnya tata surya di muka bumi ini, dan ada beberapa planet-planet yang mengitari atau berevolusi serta berotasi sendiri. Jadi planet-planet itu ada 8, 4 bagian keluar dan 4 bagian terdalam. Bagian dalamnya itu ada Merkurius, Venus, Mars, dan Bumi. Selanjutnya yang 4 bagian luarnya itu ada yang namanya Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi sekian
pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kalian itu lebih dapat memahami dan membaca kembali mengenai tata surya dan sistem pergerakan tata surya itu sendiri. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.